awaknya, rohnya, itu bukan dia. Itu adalah sosok kuntilanak. Jadi selama 1 tahun lebih, aku berteman dengan kuntilanak. Halo, assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Kali ini aku mau bahas satu video tentang kisah nyata dari paranormal experience salah satu sahabat aku, di mana dia pernah mengalami kejadian mistis, yaitu saat rohnya itu diculik oleh beberapa jin dan raganya yang ia tinggalkan ditempati oleh kuntilanak, dan selama 1,5 tahun berteman dengan aku. Jangan skip videonya, tonton terus sampai akhir karena akan ada part 2-nya supaya kalian lebih ngerti. Oke, aku saranin kalian gak nonton sendirian. Welcome to segmen curhatan misteri. Kisah ini berawal di saat dia daftar untuk masa orientasi siswa di SMA, di salah satu SMA di Kuningan, Jawa Barat. Dan saat malam harinya, dia tertidur. Di mimpinya, dia bermimpi bertemu dengan seseorang yang dia kenal, yaitu saudaranya. Dan sosok ini tuh laki-laki. Sosok ini tuh mengajak dia untuk bermain ke salah satu tempat yang dia tidak tahu tempat itu di mana. Di mimpi itu, dia mengikuti sosok yang dia kira adalah saudaranya. Lalu apa yang terjadi? Saat dia sampai dengan sosok itu di salah satu tempat itu, dia melihat di sekelilingnya banyak pepohonan rindang. Dia tidak tahu tempat ini. Dan sosok itu berubah. Yang tadinya seperti mirip keluarganya, akhirnya sosok itu berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Tubuhnya tinggi besar, berbulu, berwarna coklat, matanya merah, dan bertanduk. Dia tidak bisa apa-apa. Dia tidak bisa lari lagi. Tidak bisa kemana-mana. Lalu makhluk itu menempatkan dia di suatu ruangan yang ternyata adalah batok kelapa. Kalian kebayang dong, batok kelapa yang sudah dibelah dan buahnya sudah diambil, itu kan kosong ya. Nah, temen aku itu dimasukin ke situ, dia takut, dia cemas. Sosok itu bilang, jika batok ini tertutup atau menutup, dia akan mati. Dia hanya bisa menangis. Entah apa yang harus dia lakukan sekarang. Dan beberapa saat kemudian, batoknya masih terbuka, dan sosok itu kembali lagi dan menyeret dia lagi, menempatkan dia di satu pohon besar di persimpangan jalan. Saat itu tangannya diikat dengan rantai yang terbuat dari besi. Kalian kebayangkan? Kedua tangannya diikat, kedua kakinya diikat. Dia hanya bisa menjerit, menangis. Lalu satu sosok yang paling besar datang menghampiri dia. Sosok itu serupa seperti sosok-sosok sebelumnya, hanya saja ukurannya lebih besar. Kalian tahu dia membawa apa? Dia membawa cambuk berapi. Kalian pernah membayangkan dong, jika cambuk itu terkena kepada kulit manusia, itu akan seperti apa? Dan itulah yang dirasakan oleh sahabat aku.
Jadi dia itu dicambuk, disiksa, diseret, dipukul. Itu kayak nggak manusiawi banget kan. Dan di situ posisinya dia nggak tahu kenapa dia seperti itu, kenapa dia di sini, kenapa dia dilakukan seperti ini oleh mereka. Dia nggak tahu. Kemudian saat dia sedang dicambuki terus, dia melihat sekujur tubuhnya sudah mulai berdarah, memar, bahkan ada seperti luka sayatan di tangannya. Setelah itu dia hanya bisa menangis. Lalu kemudian muncullah ribuan hantu-hantu berdekatan ke arahnya. Mereka menyaksikan, menonton dia sedang disiksa oleh makhluk berbadan besar tadi. Seperti tontonan. Mereka ada yang bersorak, bertepuk tangan, bergembira. Tapi apa yang terjadi oleh sahabat saya? Dia menangis menjerit kesakitan. Dan dia menatap ke satu tujuan, yaitu pada sosok wanita, hantu wanita yang sudah parubaya sambil menggendong anaknya, menangis sambil menatap ke arah sahabat aku yang saat itu sedang disiksa. Dia seperti melihat anaknya yang sedang disiksa. Sahabat aku langsung teringat kepada mamahnya. Setelah itu satu makhluk lagi keluar, dan cambuk tadi diberikan kepada makhluk yang baru itu. Lalu dipukulnya lagi sahabat aku. Sahabat aku merasakan sakit lagi. Selama berapa lamanya dia dicambuk dan disiksa, sambil dipertontonkan oleh hantu-hantu lain, sambil bergembira. Itu sangat sedih sih menurut saya. Tidak ada jam istirahat, tidak ada jam makan. Dia kelaparan, dia kehausan. Lalu saat beberapa lama kemudian, mungkin dia berasa itu seperti sudah beberapa minggu yang lalu, dia masih belum saja dipulangkan. Tapi dia sudah merasakan lapar. Lalu diberikannya satu makanan oleh satu kuntilanak, yang pas dia buka itu isinya cacing. Cacing yang masih hidup gitu. Bayangkan. Saat itu sahabat aku tuh dilema. Dia lapar, dia butuh makan, tapi yang ada di hadapannya itu bukan makanan manusia. Dia dipaksa makan. Dimasukkannya satu kepalan tangan kuntilanak itu yang berisi cacing. Itu dimasukkan ke mulut sahabat aku. Di situ kalian kepikir gak sih kalian mau nelen apa enggak? Tapi posisinya dia tuh lagi lapar. Dimuntahkannya lagi si cacing itu, dan dia langsung ditampar berulang kali oleh si kuntilanak itu karena dia tidak mau makan. Lalu disuguhkannya lagi oleh satu genderuwo. Itu ranting pohon yang kecil-kecil yang udah berguguran dari pohonnya, itu dimasukkan lagi ke dalam mulutnya. Terus mulutnya tuh berdarah. Dia muntahkan lagi makanan kedua itu, dan dia ditampar lagi, dipukul lagi, begitu seterusnya. Dia nggak tahu kapan semua ini berakhir. Lalu tiba-tiba dia melihat seseorang berjalan ke arahnya, dan dia tahu seorang itu siapa. Itu adalah salah satu keluarganya. Lalu dia melambaikan tangannya
berdoa, dan tersenyum. Dia pikir saudaranya itu menjemputnya pulang, tapi ternyata tidak. Dia malah tiba-tiba kehilangan penglihatannya, tiba-tiba hitam. Dan saat dibukakan kembali, dia sudah berada di pantai. Dia sudah berada di tengah-tengah pantai, di tengah air gitu maksudnya. Bukan di pulau, tapi di tengah air. Bersama dengan ketujuh makhluk besar dan bertanduk tadi. Pas di sana, dia baru sadar bahwa sebelumnya dia disekap di Gunung Ciremai. Karena ada satu jin yang membisikkan itu. Dan dia bersama 7 sosok makhluk tinggi besar bertanduk, tapi dia hanya disekap, kakinya ditali, tangannya ditali. Dan saat itu dia masih memakai baju tidur yang terakhir kali dia pakai. Saat itu dia berdoa pun tidak mempan. Mungkin ketujuh makhluk di sampingnya itu adalah makhluk-makhluk atau raja-raja jin yang paling kuat. Dia tidak menemukan sosok saudaranya itu lagi. Mungkin belum waktunya dia pulang. Saat dia diikat di pantai, mungkin sekitar 1 mingguan, tidak selama seperti dia disiksa di Gunung Ciremai. Saat itu tiba-tiba dia melihat cahaya. Cahaya itu terlihat dari ujung pantai. Lama-kelamaan semakin mendekat ke arah dia, semakin mendekat, dan semakin mendekat, tiba-tiba berada di depan matanya. Saat itu dia melihat ke sampingnya, kedua sampingnya, dan ternyata ketujuh jin itu malah semakin menjauh dan mundur dari tubuhnya. Mereka seperti ketakutan oleh cahaya tersebut yang lama-kelamaan semakin terang. Lalu akhirnya tali yang sudah mengikat dia beberapa lama akhirnya jatuh dengan sendirinya dan menghilang entah kemana. Dia berjalan. Jika manusia melihatnya, dia seperti berjalan di atas air. Padahal dia berjalan mengikuti arah cahaya tersebut. Dia berjalan, semakin berjalan. Tiba-tiba dia melihat orang tuanya. Dia melihat orang tuanya, dia melihat tubuhnya, dan dia masuk kembali ke tubuhnya. Dan apa yang terjadi saat dia sadar? Saat dia sadar, terlihat oleh semuanya, dia kelihatan bingung, linglung. Dia melihat bayi, dan orang tuanya memperkenalkan bayi tersebut adalah adiknya. Padahal sebelumnya, saat dia tertidur, itu mamahnya itu masih hamil sekitar 2 bulan. Dan sekarang di depan matanya, dia sudah mempunyai adik. Dan sudah berapa bulan usianya. Jadi dia pikir dia diculik itu hanya sehari. Padahal saat kembali ke dunia nyata, itu udah 1 tahun lebih. Dia nggak kenal siapa-siapa. Dia nggak kenal teman-temannya. Dia nggak kenal aku. Dia bahkan nggak kenal adiknya sama sekali. Dia hanya kenal mama papahnya, keluarganya. Dia nggak tahu sudah sekolah. Dia nggak tahu sudah punya teman. Padahal saat itu aku berada di sana. Di sisi lain, padahal di situ aku merasa udah berteman dengan dirinya, udah bersahabat dengan dirinya 1 tahun lebih. Saat kita satu SMA, kita bahkan sekelas. Tapi dia nggak kenal aku. Kenapa? Karena yang aku lihat selama ini, raga yang aku sentuh selama ini, raga dia. Tapi di dalamnya, nyawanya, rohnya, itu bukan dia. Itu adalah sosok kuntilanak. Jadi selama 1 tahun lebih, aku berteman dengan kuntilanak. So, jadi itu
cerita singkat dari sahabat aku, dari versi sahabat aku tentang paranormal experience-nya, dimana arwahnya atau rohnya itu pernah diculik sampai ke Gunung Ciremai dan pantai gitu. Dan untuk versi aku, dimana aku berteman dengan dia yang sebagai kuntilanak itu selama 1,5 tahun, itu nanti aku akan ceritakan di versi aku sendiri di part 2. So jangan kemana-mana, tungguin aku di next video berikutnya.